Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Pada malam hari ini akan saya bahas terkait dengan alkes, alat kesehatan, pengadaan alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Atembuah. Seperti biasa, sebelum saya mulai live dan menceritakan terkait dengan tema dan isi live pada malam hari ini, saya mau mengucap syukur dan mengucap selamat kepada anak dari kakak Nona, yaitu Alexander Nuah dengan pasangannya Sri yang kemarin sudah melakukan resepsi pernikahan. Semoga Lexi bersama Sri menjadi pasangan yang baik, pasangan yang serasi. Saya hanya bisa mengucapkan dari jauh, mohon maaf karena tidak bisa hadir karena ada sedikit urusan yang harus tidak bisa saya tinggalkan. Saya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada teman, sahabat saya Nandita Fatin yang kemarin melaksanakan pernikahan yang suci. Yang kedua, saya mau mengucapkan selamat kepada Polres Belu, khususnya kepada Jatan Ras Polres Belu yang sudah memburu dan menangkap pelaku pencurian motor milik kakak Feby yang adalah wartawan RRI yang ada di Kabupaten Belu. Sudah berhasil ditangkap pelaku pencurian motor tersebut. Sekali lagi sukses buat Jatan Ras Polres Belu. Tema dan live terkait yang saya sampaikan terkait dengan alkes. Saya hanya ingin saya di sini agak bingung sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Saya menduga, saya sering mengikuti, tapi saya sampai hari ini saya mempertanyakan terkait dengan yang beberapa waktu lalu pemerintah daerah, dalam hal ini pengadaan alat kesehatan yang namanya endoskopi. Sampai hari ini saya sendiri sebagai masyarakat Kabupaten Belu tidak tahu itu harga endoskopi itu berapa kira-kira harganya. Kok ini semacam tidak dipublikasikan? Sebenarnya ini ada apa sebenarnya? Itu yang pertama. Saya menduga jangan sampai karena tidak mau disampaikan kepada masyarakat, itu jangan sampai nilainya itu, saya menduga ya, jangan sampai sekitar 6-7 miliar. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Patut kami menduga karena tidak mau disampaikan kepada publik. Berapa itu alat kesehatan yang namanya endoskopi. Terus yang kedua, siapa yang mengoperasikan alat ini? Di Rumah Sakit Umum Atembuah ini siapa yang sudah mengoperasikan? Kok pemerintah hari ini, dalam hal ini dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit, kok begitu gampang ya dalam membeli pengadaan sebuah alat yang namanya endoskopi dengan nilainya miliaran. Terus SDM orang yang mengelola ini kenapa tidak disiapkan dulu? Baru kita pengadaan yang namanya endoskopi ini, alat kesehatan ini. Kok ini barangnya sudah ada, tapi siapa yang bisa mengoperasikan? Ini minta maaf ya kepada masyarakat. Saya melihat dari ini kemampuan yang mampu mengoperasikan ini saya pengamatan saya. Ini dokter yang ada betul-betul. Saya menduga jangan sampai yang mengoperasikan ini hanya bisa Bupati Belu.
Ini dugaan saya. Karena alat ini, endoskopi ini, saya melihat bahwa belum SDM ini belum ada yang mampu mengoperasikan. Selain Bupati. Kalau memang pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan mau pengadaan alat seperti itu, setidaknya disiapkan dulu SDM-nya. Nanti ketika barang ini datang, siapa yang mengoperasikan ini? Siapa yang mengoperasikan ini? Ini orang yang tidak mau, belum disiapkan orang untuk operasikan ini, barangnya sudah datang. Ini yang dikejar ini apa sebenarnya ini? Ini maaf saya, ini harus saya kritisi. Di tengah situasi masyarakat Kabupaten Bedo yang lagi susah, ada yang sampai hari ini menunggu hak mereka yang namanya jaring pengaman sosial yang sampai hari ini belum dicairkan dan dibagikan. Terus pemerintah daerah hari ini kok senang sekali membeli alat kesehatan. Dan saya meminta kepada lembaga DPRD juga tolong mengontrol ini alkes ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu waktu COVID melanda membelikan sebuah alat yang namanya Genos. Sampai hari ini saya tidak tahu Genos itu gunanya untuk apa sampai hari ini. Sekarang sudah di mana? Ini menjadi pertanyaan kami. Saya juga menduga bahwa endoskopi ini yang bisa mengoperasikan cuma dugaan saya adalah Dr. Agus yang mampu menggunakan ini. Saya sebagai masyarakat juga patut menduga Bupati melayani semua masyarakat. Kalau seandainya alat ini mampu yang digunakan hanya cuma seorang bupati hari ini, terus seperti apa? Tolong jelaskan. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Saya juga menduga ini. Karena ini kok ngotot sekali beli ambil alat kesehatan yang begitu mahal ini. Sedangkan SDM masyarakat ini belum disiapkan. SDM tenaga medis itu belum disiapkan secara baik. Karena barang yang dibeli ini jumlahnya tidak sedikit. Ini dugaan saya, ini miliaran ini. Sehingga sampai hari ini pemerintah sendiri tidak mengumumkan nilainya berapa. Kami sebagai masyarakat dulu patut pertanyakan, karena masih banyak masyarakat yang hari ini susah, menjerit. Karena sampai hari ini hak mereka pun belum dibagikan. 6.577 penerima manfaat yang ada di Kabupaten Bedo ini menunggu hak mereka. Tapi sampai hari ini pemerintah daerah belum memberikan hak mereka dengan dalil bahwa mengatakan bahwa ada pendobelan data dan seterusnya. Tapi pemerintah dalam hal ini membeli alat kesehatan yang namanya endoskopi. Walaupun SDM tenaga medisnya itu atau dokter yang punya sertifikat seperti yang bisa mengoperasikan, sampai hari ini kita belum ada. Itu yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat. Hobi sekali ya beli alat kesehatan ini. Tolong. Sekali lagi saya meminta kepada pemerintah, kalau bisa tolong transparansi kepada kami masyarakat untuk mengatakan kira-kira nilai daripada endoskopi yang pengadaan itu alat kesehatan, kira-kira dia berapa nilainya. Kami perlu tahu sebagai masyarakat Kabupaten Bedo. Karena Pak Bupati sendiri mengatakan bahwa yang bisa mengoperasikannya yang sudah punya sertifikat. Dan kalau sudah pernah mengatakan begitu, berarti artinya SDM kita ini juga belum siap untuk mendapatkan, untuk bisa mengoperasikan itu. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Kalau bisa orangnya disiapkan dulu baru pengadaan barang itu. Artinya bahwa barang ini tenaganya belum disiapkan, SDM-nya belum siap, berarti barang ini kita jangan datangkan karena masyarakat hari ini susah. Itu
kalau usulan dari kami bisa digunakan untuk lain. Sekali lagi saya mohon, kalau bisa tolong transparansi itu disampaikan. Kira-kira berapa tuh pengadaan alat kesehatan namanya endoskopi, biar kami juga bisa dengar, bisa tahu. Terus yang kedua, kami juga ingin bertanya sebagai masyarakat Kabupaten Bedu, apakah menggunakan alat itu juga gratis buat masyarakat Kabupaten Bedu? Kalau bilang gratis, biar kami juga bisa kampanyekan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang tua, mungkin yang kami ketemu mungkin sering sakit, biar kami bisa suruh mereka pergi cek. Kalau seandainya itu gratis dan hanya menggunakan KTP, biar kami bantu sosialisasikan. Ini harapan kami. Kami juga perlu tahu. Masyarakat Kabupaten Belu, kenapa kami harus menyampaikan ini? Kenapa saya seorang Vicky Naga harus menyampaikan ini? Karena saya menduga alat itu nilainya juga bukan main-main. Saya bisa, dugaan saya sekitar miliaran itu. Entah berapa miliar. Kami patut menduga. Karena sampai hari ini tidak diumumkan bahwa harga ini sekian. Terus yang kedua, yang bisa mengoperasikan adalah yang punya sertifikat, apa segala macam, dokter yang ahli betul-betul yang segala macam. Nah, pertanyaan kami ada tidak di Kabupaten Belu ini? Sementara alat yang sudah datang, siapa yang operasikan? Tolong ini juga transparansi kepada kami. Siapa yang operasikan hari ini? Supaya kami perlu tahu. Terus yang ketiga, kalau misalnya itu barang masyarakat pergi kontrol dan bisa cek itu kira-kira gratis atau bagaimana? Apakah cukup hanya membawakan KTP? Ini juga ini. Kalau seandainya memang harus datang membawa KTP, biar besok kami sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Supaya mereka beramai-ramai ke rumah sakit untuk mengecek penyakit mereka. Ini yang kami sampaikan dan kami pertanyakan sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Yang terakhir, saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya hanya mempertanyakan, apakah sepenting itu dalam mengadakan yang namanya alat kesehatan yang namanya endoskopi. Sementara tenaga SDM-nya saja belum disiapkan secara matang. Kenapa sebenarnya itu? Apakah sangat penting dibandingkan dengan haknya masyarakat penerima manfaat dari tahun lalu sampai hari ini yang belum dicairkan? Mana yang lebih membutuhkan hari ini? Itu menjadi pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan dan saya bisa ceritakan. Saya hanya mohon sebagai masyarakat Kabupaten Belu, sebagai bagian daripada elemen pinggiran ini, saya hanya mau menyampaikan tolong transparansi kepada kami masyarakat, kepada publik, tentang berapa nilai yang diberi. Terus siapa yang hari ini mengoperasikan alat semahal itu. Dan apakah itu gratis, hanya menggunakan KTP? Mohon penjelasan dari pemerintah kepada kami, biar kami paham. Karena alat itu datang, media liput, media wawancara, bahkan wawancara bupati sudah menyampaikan. Kami menunggu. Dari hari ini juga kami lantang untuk mempertanyakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terakhir dari saya, gelapnya malam kita membutuhkan sebuah cahaya, maka lampu untuk menerangi kegelapan malam. Sesuatu hal yang tidak beres di Kabupaten Belu, saya pikir akan selalu ada di garda terdepan untuk menyuarakan ketidakberesan itu. Oleh karena dari sudut Kota Belu, saya pikir mengakhiri live saya. Semoga akhir pekan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terhibur selalu dan dalam keadaan yang sehat selalu. Hormat, Tuhan memberkati.